Ya itu kan dalam praktek yang itu. Bukan dalam praktek, karena ilmu pengetahuan basicnya Alkitab. Ya betul. Selamat pagi, Agatha. Selamat pagi. Silahkan mau bertanya. Ales kan? Aku mau nanya ya. Boleh kan? Gimana Silakan. kabar hari ini? Silahkan bertanya tentang iman Kristen. Oke. Di mana pernyataan Yesus menyatakan dirinya Tuhan di Bible Anda? Yohanes 13 ayat 13. Bacanya dibacain kan biar dibawa dengar 800 Oke. orang. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, maka jawabmu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Kalau aku yang adalah guru dan Tuhanmu, maka aku akan membasuh kakimu dan kamu akan melakukan teladanku. Itu ayat. Oke. Ada Boleh lagi, aku Pak? bantah? Tidak boleh dibantah. Kenapa? Oh, Itu sudah nanya jawaban. aja. Oh, nanya aja Sesuatu, gitu di sini. bukan cuma nanya aja, bro. Sesuatu yang sudah dijawab, masa dibantah dengan pernyataan yang lugas? Loh, apa kapasitas kamu membantah iman saya? Oke. Sekarang Yesus, kamu membantah Apa kepada kapasitas Yesus kamu dong? membantah Enggak, aku bertanya. Pernyataan Perkataan Tuhan? Yesus dibantah. apa Ya, pernyataan Tuhan loh, kapasitas? Iya, kenapa kamu membantah perkataan Pernyataan Tuhan saya? Yesus Kamu siapa? di Matius 4:10. Apa? Matius 4:10, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti, bukan kepada Yesus. Oke. Satu sisi dia mengatakan dia Tuhan, satu sisi dia menyuruh orang lain menyembah Tuhan. Tuhan Itu Allah namanya ayat. Yesus. Oke. Itu namanya ayat paradoks. Seolah-olah tidak, tapi itu yang sebenarnya kamu tidak mengerti Ya, ayat orang ngomong paradoks. di mute belum kelar, gimana Iya. sih? Oke. Gimana orang ngomong, dengerin dulu lah, karena aku belum kelar ngomong udah di Oke. mute. Itu sudah saya jawab. Itu adalah paradoks. Nggak Kamu ada ngerti pernah paradoks? bilang Yesus itu data paradok. Nggak ada. Astaga, bro, nggak ada orang menyatakan tahu Ingat lagi. dan tidak tahu. Sebentar, gini bro, orang yang menyatakan narasi paradoks bukan artinya saya paradoks. Aduh, gini ya, sekolah lagi bro, karena tidak ada manusia yang mengakui dirinya manusia. Kamu pernah nggak sebagai manusia mengakui diri manusia? Kamu pernah nggak? Gini ya, saya ajarkan kamu di bawah. Kamu ngerti nggak? Kenapa saya mute? Karena kamu sebodoh ini, seayam ini, sorry. Tidak ada. Di mana ayat Yesus mengatakan paradoks? Astaga Tuhan. Dengan saya mengatakan, saya Agatha, saya makan, saya minum, saya berdialog seperti ini. Saya di satu sisi tidak mengatakan saya manusia, tapi saya manusia. Ngerti tidak? Coba. Kita belajar ya. 1000 orang di sini harus belajar. Apakah pernah saya mengakui diri saya manusia? Pernah nggak saya mengakui diri saya manusia? Tidak. Tidak ada satu manusia yang mengakui dirinya manusia. Tetapi ketika dia mengatakan saya berdiskusi, itu sudah menjawab bahwa dia manusia sekalipun dia tidak menyatakannya. Please, cari dulu tumbuhan yang nggak bergerak. Maaf, kenapa saya turunkan? Kamu saja tidak memahami pernyataan saya. Di satu sisi Tuhan Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Di satu sisi dia menyuruh kamu harus menyembah Tuhan. Itu merujuk kepada dirinya. Sebab di ayat lain dia mengatakan aku dan Bapa satu. Apa yang dilakukan Bapa itu dilakukan dirinya. Kalau kamu melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Itu loh. Kalau saya berdiskusi kepada kamu, artinya saya manusia hidup. Serius kalian tidak paham ini? Loh, gini, sorry ya, Wan, boleh kamu sekolah lagi? Boleh tidak kamu sekolah lagi? Mana ada Tuhan mati? Memang tidak ada Tuhan mati. Saya setuju. Tuhan itu tidak mati.
Tuhan itu tidak mati, tetapi dia mati. Ini namanya paradoks. Apa? Dia tidak mati dalam ketuhanannya, tetapi dia mati dalam kemanusiaannya. Seolah-olah tidak benar, tetapi itulah kebenarannya. Lu kamu belajarlah. Oh, saya tidak membuang waktu dengan orang-orang yang tidak sekolah seperti ini. Maaf. Kenapa saya memutuskan untuk tidak berdiskusi lagi dengan kamu? Kamu tidak memiliki kapasitas. Masa iya saya harus ngobrol dengan batu? Atau menurut kalian bijaksana nggak seorang yang SMP mengajak diskusi anak PAUD membahas tentang Tuhan? Nggak cocok. Saya tidak wise. Saya menurunkan kamu karena saya menghargai kamu. Belum saatnya kamu berdiskusi dengan saya. Next time mungkin kalau kamu sudah sekolah. Gitu, ya? Iya. Mungkin tidak kamu menceritakan tentang alat reproduksi kepada anak PAUD. Oh, nggak bisa. Yasmita, betul tidak? Itu saya berbicara tentang neraca atau saya bicara tentang akuntansi kepada anak PAUD. Itu tidak normal. Ya, itu tidak setara, sayang. Ya, kalian harus pahami dulu maksud saya. Kalau ini pun kalian tidak paham, ya. Ya. Ya, gitu. Ya, iya. Mending kamu bahas hal-hal yang lebih ringan. Seperti tumbuhan bergerak atau tidak bergerak. Iyalah, karena gini bro, diskusi itu bukan tentang siapa menang, memenangkan argumentasi, siapa yang kalah argumentasinya. Diskusi itu tentang membuka cara pandang, gitu. Makanya kenapa saya katakan kamu hanya boleh bertanya. Mendebat pun kamu tidak berkapasitas. Apa kapasitas kamu mendebat Tuhan? Yang berkapasitas mendebat Tuhan saya itu adalah Tuhan kamu. Ngerti nggak? Apple to apple. Yesus mengatakan, akulah Tuhan. Boleh saya debat? No. Kecuali kapasitas kamu Tuhan. Kalau kamu tidak berkapasitas sebagai Tuhan, kamu tidak boleh mendebat iman orang. Gitu. Kamu hanya boleh menanyakan. Paham sampai sini, anak-anak? Oh, iya. Kita semua ini sekolah. Kita semua ini sudah jauh dari yang namanya narasi buta huruf. Jadi jangan buta huruf. Halo, belanja. Pagi, Mbak. Selamat pagi. Silakan. Apa namanya? Kayak saya Kristen ya. Ya. Dari narasi-narasi yang disampaikan, saya tahu persis ya. Kebetulan saya juga kerap adu argumen dengan rekan-rekan kita sebelah. Memang yang saya heran begini, mereka bertanya, kalau orang bertanya dijelasin, harusnya dia mendapatkan input ya. Ya sedikit banyaknya ada efek atau pengaruh lah untuk kepada pemahaman. Tapi yang kita lihat, mereka dikasih pun ibarat ember, kita isi tapi bolong di bawah. Jadi tetap dia akan kosong. Jadi pas yang dikatakan mbaknya itu, kita berdiskusi sama orang yang memang tujuannya bukan cari pengetahuan, tapi hanya ingin mendapatkan kesempatan untuk mencerca orang lain. Kan kira-kira gitu. Ini sangat tidak elok gitu loh. Apalagi kita sebagai bangsa Indonesia di timur ini, yang harusnya kita saling bisa berbagi, berdiskusi tanpa harus meninggalkan kesan-kesan ejekan atau justifikasi yang keliru, yang sesat. Padahal mereka sekalipun mengatakan mereka pintar, katanya mereka berpendidikan, punya ilmu, tapi kadang dari kesan-kesan bahasanya menunjukkan siapa mereka. Cuman kadang kita kasihan aja gitu loh, nggak mau ngejek seperti mereka itu. Ya kan, seperti kemarin saya ada debat tuh sama si Juma itu kan, dia mengatakan bahwa
eh, kita Kristen ini jadi disebutnya pengikut Yesus palsu. Coba bayangin, risetnya mana gitu loh kan? Pendekatan dari sisi mana dia mengatakan bahwa Kristen itu pengikut palsu? Ya kalau mau dikatakan bahwa ada Kristen palsu, Nabi palsu juga ada, itu udah dijelas dikatakan Yesus 2000 tahun lalu, tidak perlu dipolemikskan lagi seharusnya. Iya kan? Nah, cuma pertanyaannya, ciri-ciri orang Kristen palsu itu yang bagaimana? Apakah kalau misalnya orang belum sempurna hari ini melakukan kehendak Tuhan Yesus, misalnya seperti Yohanes 14 ayat 12 ya, bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus misalnya harus melakukan seluruh pekerjaan bahkan yang lebih besar daripada itu. Ya kan? Apakah misalnya mereka ini beranggapan jika orang belum sempurna, katakanlah saya ambil analoginya. Ya, ini khusus bagi yang typing ini nih, biar terjawab juga di dalam jiwanya kalau dia misalnya ingin pintar ya tentang firman Tuhan di dalam Kristen. Apakah misalnya Anda namanya si Tono, Bapak Anda namanya si Riko gitu ya. Lalu Bapak Anda kan si Riko, Anda anaknya si Tono. Lalu Bapak Anda itu memberikan satu ketentuan, kewajiban, disiplin lah di dalam rumah. Kau lakukan ini dari pagi sampai sore kamu begini, pulang sekolah begini, habis makan begini. Lalu dalam waktu tertentu, kurun waktu tertentu, semua kewajiban aturan yang diberikan oleh Bapak Riko itu terhadap anaknya tidak dapat dilaksanakan 50%. Mungkin meleset. Nah, pertanyaan saya, apakah dia sudah bisa dikatakan anak palsu? Si Tono itu. Apakah dia sudah langsung mau dihapus dari akte kelahiran bahwa si Tono bukanlah lagi anak daripada si Riko? Coba dijawab gitu loh. Jadi saya kasihan kadang lihat ya saudara-saudara kandung kita ini, kenapa mereka kalau berdiskursi tidak mengesampingkan dulu ego dan a priori yang sesat gitu ya, a priori yang ugal-ugalan, tanpa dasar objektif dan proporsional. Jadi kasihan, kapan pintarnya gitu loh, kapan taunya. Tapi ya nggak apa-apa lah, karena kami sebagai Kristen ini juga ya, saudara yang di tipping ini di bawah ini, kami juga diajarkan oleh Tuhan Yesus bahwa banyak orang mendengar kebenaran atau jalan keselamatan, tapi mereka tetap buta tentang kebenaran itu. Sebab setiap orang yang dapat ya untuk memahami kebenaran rahasia firman Tuhan hanyalah orang yang memiliki kuasa Roh Kudus dalam dirinya, kerinduan yang didatangkan oleh Roh Kudus dalam dirinya, sehingga terbukalah hatinya, terbukalah matanya, maka terlihatlah kebenaran dan selamatlah dia. Jadi kalau tidak cara demikian, memang setiap orang yang mendengar masuk kanan, keluar kiri, makanya kalian itu saya kadang kasihan aja gitu loh. Nah, ada lagi yang berkata, kalau Yesus itu adalah Tuhan saat dia dikandung ibunya Maria, berarti di sorga kosong dong, kan gitu ya. Ya, itu narasi 3 hari terakhir ini sama. Nah, di sini juga jadi, seperti itu. Kadang jujur aja, secara manusiawi gitu ya, kalau kita mainkan logika kita, selarasin dengan mereka ini, kadang kita ketawa juga ya gitu loh. Memang kalau kita bawa mengalir bersama alam pemikiran mereka ini, ya sama gitu loh. Karena manusia itu kan semua pada umumnya punya logika yang sama gitu loh. Cuma mereka maunya ini mereka ini berpikir, kenapa orang-orang Kristen itu bahkan profesor-profesor, bahkan ahli filsafat ya dari level-level dunia yang sudah luar biasa, riset-riset dan metodologi keilmuannya, tapi kok bisa percaya beriman kepada Yesus? Harusnya mereka ini sesekali berpikir demikian jika logikanya memang benar ada gitu loh. Jadi kapan waktu Yesus dalam kandungan ibunya Maria dikatakan berarti surga kosong. Jadi saya mau katakan kepada rekan-rekanku saya di bawah ini, proses Yesus itu jelaskan itu diawali tatkala pertemuan Tuhan dengan malaikat dengan Maryam, ya kan, dan berkata, "Hai Maryam, ya kan, kamu akan mengandung sekalipun kamu belum menikah, tapi jangan takut bahwa itu adalah dari Roh Kudus dan namailah dia Yesus atau Immanuel." Jadi perlu diberitahu kepada mereka ini, kalau sudah Tuhan yang berkehendak, ya, kalau sudah Tuhan yang punya cara, lalu siapa yang bisa menolak itu?
Bahkan kalau rekan-rekan yang di bawah ini mau memeriksa di dalam Matius itu, Injil Matius, silakanlah periksa sesekali. Bahkan karena Maria itu udah tunangan sama cowoknya, itu bernama Yusuf. Setelah Yusuf mengetahui rahasia besar dari Tuhan itu, dia sempat protes loh. Di dalam tidurnya dia berangan-angan. Kalau No, Pak, Iya. bukan cowok, Pak. Karena kalau cowok itu sudah saling mengenal, tapi ini dijodohkan dengan iya, undi. tunangan. Jadi Yusuf ini saat di tempat tidur berangan-angan dia. Kalau demikian halnya, dia akan mengandung sebelum kami menikah, belum bersetubuh. Bagaimana muka saya ini kepada masyarakat? Kalau begini saya tinggalin aja deh. Dia udah mikir. Nah, karena apa? Mereka juga manusia kan. Tapi apa? Malaikat juga datang kepada Yusuf kan. Hai Yusuf, ya kan? Ketahuilah, ambillah dia tetap sebagai istrimu. Karena yang dikandungnya itu adalah orang besar yang akan menyelamatkan umatnya. Dia diberitahu. Jadi artinya tidak ujuk-ujuk seperti yang dibayangkan rekan-rekan kita yang di bawah ini, menjadi Tuhan itu seperti ditukangi, ya, direkayasa patung jadi hidup. Bukan gitu ya. Jadi kalau kayak gitu tuh mungkin jangankan profesor bisa percaya, tak orang yang masih PAUD pun, yang masih TK tak mungkin percaya kalau itu. Jadi saudara-saudara ya yang di bawah ini, pahamilah gitu loh, bahwa Tuhan itu berdaulat, ya. Berdaulat itu berarti kekuasaan tertinggi dalam segala hal itu ada di tangannya. Jadi karena memang manusia ini sudah berdosa, termasuk kalian semua, dari nenek moyang sudah hidup dalam budaya dosa. Takkan ada peluang dari manapun yang akan bisa menebus dosa itu. Nggak mungkin kita bisa masuk surga karena perbuatan beramal. Karena masuk surga atau tidak masuk surga atau masuk neraka, nggak ada hubungan dengan amal, bos. Yakinlah sama saya. Baca semua buku-buku suci, nggak akan ada yang jelas-jelas mengatakan kalau kita berbuat baik itu akan masuk surga. Nggak ada. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita lepas dari dosa ini supaya kita masuk surga? Karena nggak ada satupun orang yang mau masuk neraka dan disiksa selama-lamanya di dalam api neraka. Takkan ada kan? Nah, oleh karena itulah makanya dibilang saudaraku yang di bawah ini tipping-tipping ya. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 3:16 ya. Karena begitu besarlah kasih Allah. Jadi ingat, garis bawahi, kita selamat ini karena kasih. Jadi kalau misalnya Allah itu nggak pernah kasih, mengasihi, kita nggak pernah selamat. Sekalipun kita berbuat amal setiap detik, karena amalmu nggak bisa menyogok Tuhan supaya kita itu jadi benar, nggak bisa. Tuhan tuh nggak kurang uang, nggak kurang harta, nggak kurang apapun materi yang bisa kita hadirkan. Tuhan nggak butuh itu. Yang dibutuhkan Tuhan dari umat manusia, tahu nggak saudara-saudara? Yang dibutuhkan Tuhan dari manusia itu ketaatan. Taat kepada kehendak Tuhan. Karena apa? Sebab ketaatan itu sudah dinodai di awal kehidupan manusia, yaitu Adam dan Hawa pada nggak tahu berapa puluh ribu tahun sebelumnya. Jadi itu sebenarnya itulah konteksnya gitu loh. Jadi saudara-saudara yang di bawah ya, mohonlah, sebenarnya agama itu tujuan semua baik. Saya percaya Islam itu baik sekali, mulia sekali tujuannya. Tapi tujuannya tidak ada agama. Saya setuju. Saya setuju Iya. agama Islam itu juga baik gitu. Iya, Baik, pasti. baik banget. Pasti. Iya. Apalagi Tapi- setidaknya ya. Tapi yang jadi pertanyaan adalah begini, Pak. Kalau agama itu baik, harusnya agama itu mendidik orang yang tidak baik menjadi baik kan? Iya, betul. Tapi kenyataannya Tapi kenapa kenyataannya? jadi Saya dulu pendosa, ikut Yesus, jadi berkurang dosanya. Berarti agama ini impact-nya itu real, nyata gitu kan. Tapi kalau ada, tadinya saya baik, terus saya masuk agama X, jadi tidak baik. Berarti ada agama dong yang tidak mengajarkan baik, karena impact-nya tidak baik. nah, Gimana? iya. Jadi mungkin itu Mbak Agatha agak-agak sedikit subjektif, nggak apa-apa. Kita agak sedikit masuk ke alam pemikiran mereka ini ya.
Oke lah, mungkin itu faktor. Mungkin kita posisikan dulu diri kita di mereka. Bukan masalah subjektif, Pak. Sekali. Kalau agama memang bisa memperbaiki seseorang, harusnya kan agama ini lebih kompeten mengubah perilaku orang dibandingkan lingkungan. Ternyata agama menurun kapasitasnya dibandingkan lingkungan, karena lingkunganlah sebenarnya yang membentuk perilaku orang lain, bukan agama. Karena agama itu memang tidak benar mengajarkan kebaikan. Iya, bahkan lebih parah lagi nih, Mbak. Bukan sekedar orang yang beragama ternyata tidak bisa jadi baik. Bahkan tokoh-tokoh yang udah ditokohin, sudah punya apa itu namanya itu, yang banyak murid-muridnya itu, malah dianya itu yang berbuat tidak manusiawi. Dan itu sudah sering kita perhatikan dan kita sangat miris. Jadi artinya gini, kalau saya sih memandangnya barangkali ya akan lebih saya buka wawasan saya. Barangkali memang faktor subjektif tetap ada, karena toh juga di dalam kekristenan di kita lah saya katakan, ya banyak juga ya orang yang sudah dididik seperti kata Paulus, kamu seharusnya tidak lagi makan Paulus yang mana, Pak? Bentar, Paulus ini siapa? Paulus yang mana? Yang di Paulus kita di Korintus. Iya, siapa itu? Rasul. Oh, rasul. Karena di bawah ini banyak Paulus, takutnya mereka dikirain dia. Jadi maksud saya, kalau Rasul Paulus kan di dalam ajarannya kepada jemaat-jemaat, dia pernah agak sedikit kecewa dan mengatakan, seharusnya kamu sudah makanan keras, tapi hari ini sampai hari kami masih makanan yang lembek. Artinya kamu sudah pengajar, dilihat dari segi waktu, dari segi umur, harusnya kamu itu sudah jadi pengajar, tapi sampai hari ini melakukan saja pun hal yang paling pokok-pokok kamu belum bisa. Jadi kecewa dia. Jadi artinya faktor subjektif tadi yang saya maksud. Jadi banyak orang Kristen udah dibaptis ya juga sudah berpuluh-puluh tahun barangkali, tapi ya itu faktor manusia itu kan tidak pernah sehingga natur manusianya hilang ketika kita juga menjadi orang Kristen atau bertobat atau dibaptis di dalam kehidupan Kristen, tidak menghilangkan natur kemanusiaan juga sebenarnya. Tetapi keuntungan kita adalah bahwa sekalipun kita sudah bertobat lalu jatuh menjadi kadang-kadang bajingan lagi, tetapi Tuhan pernah berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, ya kan, tapi jika engkau mengakui segala perbuatanmu akan kuubah putih seperti salju. Artinya apa? Bahwa di dalam Kristus itu pengampunan, makanya seperti lambang salib itu kan silang, begitu tinggi ke atas, begitu dalam ke bawah, begitu luas ke kiri kanan, jadi tidak terhingga besarnya kasih Tuhan. Jadi sekalipun hidupmu hitam, ya, gelap, busuk, tapi tatkala kita datang ke kaki Yesus di bawah salib, kita akan diubah putih seperti salju. Lalu ada orang berkata, enak kali jadi Kristen, kok kayak main-main? Itulah kasih. Karena kasih pada dasarnya tidak melihat lagi dari kita perbuatan yang baik. Karena kasih itu adalah pengampunan, itulah intinya, itulah arti kasih. Kemurahan. Jadi kalau kita mau selamat, lalu seakan-akan harus berkorban seperti bayar amal apa, berarti keselamatan kita itu seakan-akan kita bayar. Pertanyaannya, apakah Tuhan kurang uang? Jadi makanya nggak ada hubungannya gitu loh. Belum lagi pernah nggak kata Tuhan Yesus, Pak, kalau kamu memberi kepada orang yang paling hina ini, kamu sudah memberikannya kepadaku. Ya. Jadi karena Yesus kan berpikir begini, kalau seseorang mengenal kasih Tuhan, sama seperti Tuhan mengasihi seseorang itu, wajiblah seseorang ini juga menyalurkan atau menyatakan kasih Tuhan yang ada dalam dirinya kepada sesama manusia. Sebab berarti kenapa? Bukan Tuhan dong yang menerima amal itu, manusia. Jadi gini, sebenarnya itu perkataan Yesus tidak letter-let ya. Jadi artinya Yesus ini kan kalau kita pahami letterlek itu, Pak. Letterlek itu ayat. Bukan. Jadi begini. Yesus ini sering dia menyampaikan ajaran itu bernuansa perumpamaan.
Jadi dia sering menggunakan pohon ara, dia sering menggunakan ikan dan lain sebagainya. Jadi artinya kenapa disebutnya kalau kamu memberikan makanan kepada orang miskin atau baju satu helai kepada orang yang tidak pakai baju, maka akulah yang kalian berikan, kira-kira gitu. Kenapa? Yesus itu tidak butuh dikasihani. Yesus tidak butuh lagi apa-apapun dari kita. Jadi tatkala kita memberi kepada orang lain, makanya Yesus berkata, engkau telah memberikan aku segelas air minum. Walaupun kita memberikan air minum kepada orang yang membutuhkan, tapi kita sudah sama seperti memberi pada Yesus. Karena Tujuannya apa? Tujuannya supaya kasih itu nyata di dalam murid-muridnya itu. Berarti bukan perumpamaan dong. Nah, Berarti bukan perumpamaan dong, berarti nyata. Kalau perumpamaan kan tidak nyata. maksudnya gini, perumpamaan itu maksudnya pengertian makna di balik perbuatan itu. Jadi Yesus kan tidak ada menjelaskan itu. Kalau teorinya, misalnya kalau kamu memberikan kepada orang miskin makanan, itu sama dengan memberikan kepadaku. Nah, teorinya Teorinya ada. Yang mana itu? Ada di Matius itu ada dikatakan ya, apabila kamu melakukan hal yang paling kecil kepada seorang yang hina ini, kamu sudah melakukannya kepadaku. Sebab ketika aku di penjara, ketika aku lapar, ketika aku telanjang, kamu memberi aku, maka kamu yang masuk dalam kerajaan sorga. Tapi ketika kamu tidak memberi kepada orang lain, tidak menjenguk, tidak memberi makan, kamu tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Maka itu yang dinamakan iman. Iman itu hanya akan nyata kalau melalui perbuatan. Jadi itu secara letterlik dan secara nyata. Kita Itu kan lagi-lagi kan secara mutlak gitu ya. Kan juga tidak pernah dikatakan dia. Kalau selalu itu sebenarnya adalah semacam apa ya? Kalau ya ibaratnya begini, kalau kamu berbuat kepada orang lain, itu sama dengan berbuat sama aku. Kenapa? Orang akan melihat perbuatanmu itu adalah kasih yang kuajarin. Jadi sebenarnya berarti nyata dong. Berarti itu bukan perumpamaan dong. Ya, terserahlah bagaimana penilaiannya. Tapi yang pasti artinya gini, Yesus hanya ingin mengetahui setiap orang-orang yang sudah percaya padanya atas dasar kasih. Yesus berharap kasih yang ada pada setiap orang ini juga bisa tersalurkan kepada sesama manusia. Saat itulah Yesus dipermuliakan. Jadi bukannya Yesus itu membutuhkan apapun dari kita, apalagi yang bersifat materi. Dia hanya membutuhkan hal-hal non materi, yaitu satu sikap kehidupan dari masyarakat. Kalau dikatakan Tuhan tidak membutuhkan kita, kasihnya nggak jadi. Membutuhkan kita, maksudnya kita udah pasti dong, jiwa kita. Karena gitu kan. kasih itu hanya akan terjadi antara kedua belah pihak. Kasih Tuhan itu tidak akan nyata kalau tidak ada kita. Jadi sebenarnya kita membutuhkan dan dia pun membutuhkan kita untuk menyalurkan kasihnya itu. Jadi nggak ada dikatakan kita tidak saling membutuhkan. Nggak kayak gitu, Mbak. Jadi sesungguhnya sifat Allah itu kan memang kasih ya. Kalau kita bicara sifat hakiki Tuhan, itu kasih memang itu bukan sifat. Kasih bukan sifat. Tapi itu kasih. Kasih itu bukan kasih itu realita. Ya kalau realita itu kan satu peristiwa yang berhubungan dengan sebab dengan Allah adalah kasih. Kalau Allah itu realita, maka kasih itu adalah Allah. Kasih adalah realita. Kasih bukan sifat. Ya, kalau yang saya pahami sih Mbak ya, kasih itu adalah sifat. Kalau Mbaknya bisa kasih love itu kalau dalam bahasa Inggris juga itu adalah noun, not adjective. Oke. Kasih Kenapa itu saya katakan bukan. Saya ada dalilnya. Apa? Kenapa saya katakan kasih itu sifat Allah? Sebab Allah tidak akan pernah bisa terluput dari mengasihi. Satu detik pun Tuhan, satu detik dia tetap mengasihi siapapun. Jadi Tuhan tidak pernah berubah. Karena dia adalah realita, itu bukan sifat. Ya mungkin realita itu bahasa lain kali ya. No, beda. Noun dengan adjektif beda. Jadi kemudian pernah masalah kasih ini lagi ya, dalam dan tak terukurnya kasih Tuhan ini. Pernah juga dia suatu kesempatan berkata-kata dengan murid-muridnya. Lalu salah satu murid-muridnya mengatakan, Tuhan, kalau begitu besarnya kasih dan kami harus mengampuni seperti itu. Mungkin murid-muridnya berpikir,
Nggak mungkin lah saya sebagai manusia biasa begitu bisa mengasihi sesama orang. Kadang-kadang kita emosi kan gitu ya. Kadang-kadang kita temperatur dan lain sebagainya. Kalau ada saudaraku berbuat dosa sama aku dalam satu hari 7 kali, apakah aku mesti mengampuni? Memang luar biasa ya, pertanyaan murid ini juga sangat mewakili kita ya untuk hari ini ya. Walaupun kejadian itu 2000 tahun yang lalu. Karena yang setahu saya, satu kali pun kadang orang bersalah sama kita orang Kristen, belum tentu kita bisa mengampuni dia. Belum tentu, saya katakan, bukan nggak bisa ya. Bahkan maaf tanda kutip, pendeta sekalipun, pendeta. Apalagi 7 kali, orang yang sama, pada hari yang sama, 7 kali melakukan suatu kesalahan. Saya mengampuni lebih dari 100 kali dalam sehari. Begitulah. Tapi apa jawab Yesus sama murid-muridnya? Bukan 7 kali, 70 kali, 7 kali satu hari saudaramu berdosa samamu, wajib kamu ampuni. Itulah dalamnya kasih tadi yang maksud saya. Jadi kasih Tuhan itu, makanya saudara-saudara kita yang taping ini yang selalu meragukan ketuhanan Yesus ya. Jadi kalau kita berbicara konteks Yesus masih selalu dengan sudut pandang kita yang terbatas ini, yang kita merasa bahwa kita itu sudah melakukan riset penelitian sampai ke Timur Tengah karena mentang-mentang sudah punya itu, kita punya pengalaman itu, lalu kita mengatakan dan harus meragukan Yesus itu sebagai Tuhan. Oh no. Menurut saya ya, ilmu kita, pengetahuan kita sekalipun seluas dunia ini belum mampu kita memahami tentang Tuhan Yesus secara sempurna, belum. Karena Tuhan, bagaimana manusia yang terbatas memahami Tuhannya yang tidak terbatas? Kan itu nggak apple to apple seperti Mbak katakan tadi. Tapi ini kadang nggak disadari oleh manusia. Sudah banyak yang memahami Tuhan. Sudah. Jadi gini, Mbak, Yohanes bahkan sudah tahu. Sekalipun Rasul Yohanes, ini bisa kita berbeda pendapat, tidak masalah. Karena memang seperti katakan tadi, terkait dengan pemahaman teologi ya Tuhan ini, 100 orang teologi, 1000 orang teolog itu berbeda penggalian, riset, eksegese yang mereka lakukan akan mendapatkan mutiara-mutiara yang berbeda. Berbeda jenisnya mutiaranya, berbeda besarnya, berbeda juga berbobotnya. Karena apa? Ibaratnya Tuhan ini seperti lautan yang maha luas. Jadi setiap orang bisa menyelam dan mencari sesuatu dan akan menemukan. Setiap orang akan menemukan hal yang berbeda. Karena memang Tuhan itu sangat tak terselami, pokoknya makanya Tuhan itu sangat dia transenden, dia imanen juga. Jadi dia tidak bisa kita kaji secara pendekatan apapun yang ada pada kita. Makanya profesor-profesor kita sudah. Makanya profesor-profesor teolog kita makin mereka mendalami tentang ketuhanan, mereka makin menemukan sesuatu yang mereka tidak bisa pahami. Itu real. Itu karena profesornya tidak belajar di gereja, belajarnya di universitas. Itu kan. Iya, karena kata Rasul Paulus ada beribu-ribu pendidik di dalam Kristen, ada beribu-ribu pendidik tentang Kristus di dunia ini, tetapi hanya aku Bapamu. Kalau kita belajar dari gereja perdana, kita akan mengenal. Dan profesor yang makin meneliti, makin mumet, artinya apa? Dia menolak yang sudah disediakan Tuhan. Itulah kebodohan orang-orang yang mencari-cari sesuatu yang sudah ada di depan mata yang ditolaknya. Sejumlah profesor atau filsuf akhirnya pada suatu kesempatan mereka harus mengingkari kebenaran rahasia Tuhan itu. Karena yang dimaksud Anda tadi, karena kadang-kadang mereka selalu mengedepankan kerangka ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Tapi pada akhirnya tak sedikit juga mereka pada suatu hari yang akan datang, mereka juga kemudian melihat bahwa mereka ternyata hanyalah setitik debu di tengah-tengah lautan yang sangat luas, yaitulah Tuhan itu. Dan akhirnya mereka kembali kepada kebenaran rahasia firman Tuhan itu. Ilmu Tuhan sejalan dengan ilmu pengetahuan. Jadi memang intinya begini, Mbak. Prinsip pendekatan ilmu pengetahuan sains dengan teologi, kita harus menempatkan sains selalu di bawah. Jangan setara, apalagi di atas
kebenaran. Tidak bisa di bawah karena memang similar. Karena memang sejajar. Kalau saya sih nggak sependapat. Kalau dibilang kebenaran firman Tuhan itu sejajar dengan pengetahuan. Satu bukti di dalam Alkitab, engkau dari debu tanah dan kembali menjadi debu tanah. Faktanya manusia ketika mati jadi debu tanah. Karena Itu sejalan. Gimana? Sejalan. Debu tanah. Iya, itu sejalan. Adakah orang yang mati dia tidak jadi debu dan tidak jadi tanah, dan dia jadi tanah meskipun dia dikremasi, meskipun dia mati di laut, dia akan menjadi tanah atau debu. Ini saintis dan ini Alkitabiah. Ya itu kan dalam praktek yang itu. Bukan dalam praktek, karena ilmu pengetahuan basicnya Alkitab. Iya betul. Sumber segala pengetahuan sesuai dengan Amsal. Bahkan ini Pak Belanja ini kan juga seorang advokat. Bahkan Anda harus tahu bahwa hukum itu bersumber dari Alkitab. Makanya tidak ada hukum itu bisa menghadirkan 2 atau 3 saksi. Ya, tidak bisa suatu perkara itu dianggap benar kalau tidak ada 2-3 saksi. Itu semua dari Taurat Musa. Yes. Makanya tadi sudah bilang kan, saya katakan ilmu pengetahuan itu bersumber dari Alkitab. Maka Alkitab similar dengan ilmu pengetahuan. Tidak boleh di bawah atau tidak boleh di atas, tetapi sejajar. Makanya tadi saya katakan, Tuhan itulah sumber segala sesuatu. Karena dia maha luas, maha besar, tidak terselami. Maka saya bilang tadi, saya kasih analoginya. Ibarat lautan yang luas, manusia-manusia ini yang ingin menyelami Tuhan, mempelajari Tuhan itu masuk ke dalam lautan itu dan menemukan berbeda-beda. Tapi itu semuanya jangankan lautan yang diukur, surga saja sudah dilihat. Maksudnya siapa yang melihat nih? Yohanes sudah melihat surga, Bapak berarti belum baca Wahyu dong. Ya, saya kan hanya memperjelas. Bahkan Yeskiel sudah melihat kebangkitan, berarti Anda tidak pernah baca kitab Perjanjian Lama. Sebenarnya gimana ya? Saya tidak berani juga berkata bahwa Yohanes melihat surga. Karena kalau kita baca Wahyu, tidak berani karena dia sudah melihat. Dia tidak mengatakan surga loh. Bahkan kerajaan surga sudah datang, udah di dunia ini. Itu udah beda lagi konteksnya. Tidak beda, karena itu nyata. Sebab gereja itu kerajaan surga. Maaf ya, maksudnya gini. Kalau konteksnya kerajaan Allah yang sudah kita rasakan hari ini, itu kan memang kerajaan Allah. Bukan dirasakan, dilihat. Ya, kalau saya sih saya lebih mengatakan Yesus sudah dilihat belum? Yesus raja. Karena ya kalau kita Yesus ini kita anak-anak raja, kita sudah satu keluarga kerajaan. Ya. Kita sudah melihat raja, kita sudah melihat surga, kita sudah melihat Tuhan yang dinyatakan melalui Yesus Kristus, dan sudah banyak saksi mata. Kenapa kita masih mengatakan kita tidak bisa mengukur lautan? Dalam lautan saja sudah diukur. Sampai hari ini lautan itu oleh para ilmuwan masih hanya 10% yang bisa dipahami dan diketahui. Saya mengatakan dalamnya saja sudah diukur. Berarti dalamnya dia sudah sampai kepada dasar. Makanya sudah bisa ilmuwan itu menetapkan hewan-hewan, bahkan dia tahu, ilmuwan itu tahu, ilmu pengetahuan sekarang itu tahu hewan apa yang hidup di dasar laut. Baru cuman sekian persen, belum semuanya. Belum semuanya. Ada artikelnya, nanti Mbak saya kirim. Bukan masalah artikelnya, adalah kalau kita sudah mengenal Tuhan, kita sudah mengenal surga itu. Makanya banyak orang yang mengira surga itu tempat, padahal Alkitab tidak pernah mengatakan surga itu tempat. Yesus pun tidak pernah mengatakan surga itu tempat. Sebab surga itu adalah kita. Kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita, itulah surga. Itu berkali-kali Yesus katakan. Ini pembahasan masalah surga ini memang menjadi
pembahasan di tataran teologi yang sampai detik ini pun masih berbeda-beda pendapat ya. Oh, tidak bisa Jadi menurut- beda, tidak bisa beda karena ajarannya dari dulu satu dan ini Enggak. tidak pernah beda dalam iman Kristen Coba itu saya- tidak bisa beda. Kalau Coba ada saya orang tanya. Kristen yang mendefinisikan sorga itu salah, itu karena ketidakmauan mereka untuk belajar kepada guru yang satu. Jadi surga Mereka itu mencari menurut guru Mbaknya- yang baru. Coba gambarin dong. Gambarin dong Apa? tentang surga. Di mana surga itu, apakah Barusan Satu tadi tempat. saya jawab, sorga itu adalah di mana Tuhan ada di dalam kita, kita di dalam dia, dia di dalam kita, itu surga. Ayatnya jelas itu, Yohanes 14 ayat 3, Yohanes 17 ayat 24. Berkali-kali Yesus mengatakan itu, supaya dia di dalam semua di dalam dia, itu surga. Jadi bagaimana dengan pernyataan Wahyu yang menggambarkan surga seakan-akan kita menunggu di hari yang akan datang? Kita tidak sedang menunggu di arena. Bukan di arena maksud saya. Kita ini digambarkan sedang menunggu di hari yang akan datang bahwa surga itu akan tiba. Surga itu Bagaimana sudah dengan itu? tiba, kita menunggu kebangkitan. Kita tidak jadi- menunggu surga, kita sudah dalam surga. Makanya Yesus mengatakan, aku akan pergi ke rumah Bapakku. Yesus juga mengatakan, aku dari surga. Dia mengatakan, aku datang dan keluar dari Bapa. Jadi begini, supaya kemudian menjadi tidak seakan-akan mudah memahami tentang Tuhan, kita juga harus berpikir, jangan menyimpulkan sesuatu yang memang kita belum bisa simpulkan. Kalau kita merujuk dari kitab Tidak ada Wahyu, yang belum disimpulkan. Iman Kristen itu sudah Coba. pada kesimpulan. Makanya Coba dikatakan dibaca. iman Kristen ini bukan sesuatu yang sifatnya wacana, bukan sifatnya yang nanti. Karena apa? Kebangkitan itu nyata. Hidup kekal itu sudah nyata, sudah dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya kita bukan belum menyimpulkan, kita sudah pada kesimpulan, tetapi kita menolak kesimpulan itu dan mencari yang di luar dari iman gitu. Kristen. Itulah yang dilakukan. Itulah yang dilakukan pada hari ini. Adakah saya tanyakan, tujuan kita ikut Yesus adalah bangkit dan hidup kekal. Itu sudah pada kesimpulan. ya, Itu sudah pada kesimpulan sebab Yesus itu sudah menjadi perintis kita daripada kesimpulan itu. Jadi kita sudah melihat kerajaan sorga, kita sudah melihat kebenaran, kita sudah melihat terang itu, kita sudah melihat Tuhan. Kenapa orang-orang akhirnya tidak memahami ini? Karena mereka mencari yang sebenarnya di depan mata mereka. Mereka menolak gereja itu. Dan mereka mendirikan universitas, bukan mendirikan gereja. ya gereja yang mana nih? Pengertian gereja ini juga bisa jadi Para berbeda-beda. rasul, gereja itu orang, para rasul. Makanya kenapa kita harus kembali kepada gereja yang pertama yang didirikan Yesus. Yesus mendirikan gereja. Petrus di atas batu karang ini, aku akan dirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasaimu. Menguasainya. Kunci kerajaan surga bahkan sudah diberikan kepada Petrus. Apakah mungkin Petrus yang sudah memiliki kunci kerajaan surga, dia tidak melihat surga? Dia sudah di sorga itu dan dia sudah di dalam sorga itu dan dia memegang kunci itu. Itulah sebabnya semua orang hanya bisa masuk ke dalam kerajaan sorga melalui ajarannya para rasul, karena para rasul lah kuncinya.